Pancasila dari fase E dari kelas 10 membuat sendiri. Ini temanya adalah makanan-makanan khas Banjar, budaya Banjar. Kearifan lokal. Banyak anak masyarakatnya ulah warga Banjar. Banyak masyarakat atau anak-anak yang menuju ulah budaya Banjar di sini. Sini beli wadai-wadai dari anak-anak kelas 10 fase. Coba kalau nak, jadi lah. Cicip aja boleh Pak. Lalu membahas CCP aja lah bisa ya. Kalau main di belakang. Kalau boleh. Bonus. Jangan bonus. Kalau mau boleh. Ada Hanya kami setuju bang. Jadi kan kita nih saya mana nih. SMA Negeri Jalan Panggang, kami ucapkan selamat datang di Sekolah Federasi SMA Negeri Jatuh Barangasan. Bapak Ibu, pendidik dan tenaga pendidikan SMA Isan Hilir dan Danau Panggang, secara demokrasi yaitu pemilihan ketua OSIS, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terlihat besar bagaimana mereka mengkini sampai mereka tahap
Wadai memasarkan wadai khas Banjar. Kemudian Bapak Ibu kami persilakan setelah proyek wadai khas Banjar, Bapak Ibu ruangan pertemuan, kami persilahkan Bapak Ibu menikmati yaitu dengan tema proyek kearifan lokal, kemudian pemilu calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ada di fase F dengan tema proyek suara demokrasi. Kemudian setelah itu kami persilahkan Bapak Ibu sekalian memasuki ruangan pameran seni rupa yang ada di dalam ruangan pameran. Di sekolah yang berkunjung di sekolah kami bisa berbelanja di situ Bapak Ibu wadai khas Banjar. Ya betul, dari bekas limbah es Ya, limbah kan. Limbah ini termasuk hasil makanan kan. Jadi bisa mengembangkan hasilnya. Kalau ini botol-botol yang jadi pas bunga, biasanya pas bunganya gimana? Nah ini kalau ini ya hasil karya anak pojok manggil pulang. Nah ini kemarin juara satu nih. Memperingati hari pendidikan 2 Mei kemarin. Ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Penggerak Ibu Hajah Ayu Herina Rustam SHUT MPD, yang terhormat Bapak Haji Rudianto Bahnani SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 1 Dana Panggang, yang terhormat Ibu Wahidah MAG selaku Kepala SMA Negeri 1 Pusan Hilir, Bapak Ibu sekalian, rombongan peserta kegiatan studi biru dari SMA Negeri 1 Pusan Hilir dan SMA 1 Dana Panggang yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Karangtan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini, di pagi yang cerah ini, kita berada di ruangan yang sederhana ini dalam rangka untuk mengadakan kegiatan studi biru dari rombongan SMA Negeri 1 Pusan Hilir
serta SMA Negeri 1 Dona Panggang. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga marilah selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga Mars Bergerak, kemudian yang keempat Mars SMA Negeri 1 Karangintang, disusul dengan kegiatan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Karangintang, lalu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Pusat Hilir, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Dona Panggang. Berikutnya adalah paparan tentang implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Karangintang. Yang ketujuh adalah tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, untuk memulai dan mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
negeri satu Karang Indah, sekolah berkelas berkualitas, disiplin dan mandiri, terampil berkreasi. Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Karangtan, kepada Ibu Hajah Ayu Herlina Rustam Esbud MPD, dipersilakan. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Mujoko selaku pembawa acara dan memandu kegiatan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Yudianto Bahnani SPD MM selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Danau Panggang, beserta seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang berhadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA 1 Kusan Hilir Tanah Bumbu, Ibu Hidah MAG ya, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan di sekolahnya yang hari ini juga berhadir di tengah-tengah kita, luar biasa ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta tim PKP Sekolah Penggerak SMA 1 Karangtan. Yang saya hormati Ibu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah beserta Bapak Ibu tim tenaga kependidikan di Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Karangtan. Ayu Herlina MPD, Rustam MPD. Yang terhormat Ibu Walidah MPD, MAG, Kepala SMA Negeri 1 Kusan Hilir, Tanah Bumbu. Apresiasi itu adalah pembelajaran yang harus berfokus pada kemajuan belajar anak. Jadi kalau kita masih mengajar dengan cara pola ceramah, kemudian anak pola duduknya masih berjajar ke belakang, tidak berkelompok, maka itu belum kita katakan berdiferensiasi karena tidak menyasar ke anak-anak langsung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, berdiferensiasi itu jangan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada pembelajaran berdiferensiasi konten, ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi proses, dan ada juga yang berdiferensiasi produk. 3 hal ini nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh dipecah-pecah. Ini adalah bagian dari penilaian dan juga proses pendampingan kita kepada anak-anak. Lalu Bapak Ibu bagaimana nih, anak-anaknya beda-beda kemampuannya. Justru itu Bapak Ibu harus sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Kalau Bapak Ibu belum melakukan asesmen awal pembelajaran dan belum melakukan pemetaan, maka belum bisa dikatakan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan terus mengukur kemampuan anak dengan melihat pencapaian hasil belajar anak yang nantinya tentu saja akan bervariasi, mengingat bakat potensi anak itu beda-beda. Ada yang jago matematika, ada jago IPS, ada jago bahasa, ada jago olahraga, ada jago kegiatan keterampilan seni. Kan beda-beda Bapak Ibu. Semua anak kita cerdas, semua anak kita punya bakat. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengukur anak itu. Misalnya Bapak Ibu menilai dari diferensiasi konten. Mungkin Bapak Ibu bisa tuh melihat beberapa anak yang memang menguasai materi. Berarti dia tercapai untuk materi konten. Berarti dia memang
menguasai konten materi. Tetapi Bapak Ibu, di proses juga kita bisa menilai pada saat kolaborasi anak tercipta tidak kerjasamanya, diskusinya, peran aktifnya, bagaimana ia mengungkapkan pertanyaan, bagaimana ia menjawab, bagaimana ia bisa memberikan ide kreatifnya. Nah, itu juga bagian dari proses, dan itu juga nilai dari Bapak Ibu yang bisa ambil. Nah, jadi kita ini memberikan pengalaman Bapak Ibu kepada anak-anak bagaimana pembelajaran itu bisa lebih sedikit tapi mendalam, lebih esensial dan juga fleksibel, lebih variatif tetapi juga tidak mengikat. Artinya apa? Ini diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu sebagai fasilitator di dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu akan mudah mendampingi anak setiap kelompok-kelompoknya. Dan jangan lupa berikan pembelajaran yang inovatif, kreatif. Jangan juga dikelompokkan tapi Bapak Ibunya berpendera ceramah, itu juga belum bisa dikatakan kita berfokus pada anak, karena bisa jadi anak itu tidak suka sama ceramah kita. Ada yang anak suka menggunakan analisis, diberilah dia soal kasus atau permasalahan yang kemudian anak-anak disuruh mengkaji, menganalisis bersama. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat ini anak kelompok mana, siswa mana yang menguasai konten dengan melalui diskusi yang dilakukan. Jadinya paham tuh materi melalui analisis, itu ada di penilaiannya. Lalu proses ya bagaimana dia bisa memanfaatkan pembelajaran itu menjadi sarana dia berinteraksi, berkolaborasi, dan juga bisa memberikan tanggapan secara baik, beretika, dengan cara sopan, tidak membuat temannya jatuh atau temannya malu, temannya merasa dianggap bodoh dan sebagainya. Nah, itu terlihat dari sikap. Karena proyek ini Bapak Ibu ya, bukan penilaiannya adalah karakter, akhlak. Makanya predikat penilaiannya bukan angka, tetapi predikat akah amat baik atau kalau istilahnya itu di situ ada mahir atau sangat mahir atau kurang mahir. Nah, itu istilah-istilah nanti Bapak Ibu akan temukan di dalam rapor sekolah anak-anak kita. Nah, jadi datanya Bapak Ibu untuk masalah teknisnya bagaimana nanti, karena kalau kita mengukur nilainya amat baik, mahir, sangat mahir, itu kan nggak bisa melihat dengan sepintas dan juga begitu saja memberi kesimpulan. Jadi ada data otentik juga. Internal Bapak Ibu tim bisa nanti melakukan pola penilaian asesmen sehingga nanti data itu bisa dari angka dulu kemudian dikonversi menjadi nilai predikat yang diminta atau diharapkan dalam pencapaian di raport siswa anak kita. Nah, kemudian terakhir berdiferensiasi produk. Nah, dari produk Bapak Ibu nanti kelihatan tuh anak yang memang punya bakat menghasilkan produk, maka belum berarti nanti yang tidak menghasilkan produk tadi dia tidak tercapai. Bisa jadi dia bukan pada saat produk itu, maka Bapak Ibu bisa memberikan penilaian secara objektif. Artinya apa Bapak Ibu? Di proyek ini tidak ada anak yang tidak tuntas, tidak ada anak yang tidak bisa. Semua bisa berdasarkan bakat potensi yang dimilikinya. Nah, jadi setiap siswa itu bisa nanti kita kuatkan melalui metode pembelajaran. Lalu Bapak Ibu bisa kembangkan digitalisasi melalui Wisiska atau mungkin dengan Google Docs, Google Sheet atau Google Form dan sebagainya. Bahkan nanti di akhir pembelajaran lakukan refleksi bersama siswa. Ingat Bapak Ibu, refleksi wajib dilakukan setiap kegiatan pembelajaran berakhir. Kenapa? Supaya dapat mengukur kemajuan atau juga pengalaman belajar kepada gurunya, apakah menyenangkan apa tidak, apakah suka dengan metodenya apa tidak, sehingga nanti guru akan memperbaiki dan mengevaluasi kembali pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi perlu refleksi diri atau juga refleksi yang diberikan umpan balik kepada gurunya oleh siswa. Termasuk juga tadi tim boleh masuk ke kelas untuk memberikan umpan balik kepada
guru yang bersangkutan. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran berorganisasi itu adalah pembelajaran yang variatif dan inovatif, sehingga kreativitas dimunculkan. Bapak Ibu yang tadinya mungkin masih kurang terampil IT, kemungkinan harus belajar IT lebih giat lagi, terutama dalam penggunaan media pembelajaran seperti mungkin Canva dengan PowerPoint gitu ya, animasi lain dan sebagainya. Jadi tinggalkan pengalaman pembelajaran yang kayak lama-lama membawa buku sebuting, anak-anak catat. Nah, ayo kita kerjakan soal ini 1 sampai 100. Semua sama, padahal kemampuan anak tidak sama. Jadi nggak usah banyak-banyak, 2 aja tapi memenuhi tujuan pembelajaran diharapkan. Nanti yang lebih diharapkan lagi adalah pada saat ATP-nya Bapak Ibu, alurnya betul-betul di konsep bagaimana skenario pembelajaran yang cocok dengan anak kita. Ya, karena beda-beda. Nanti takutnya kita meniru sekolah lain, padahal sekolah kita tidak bisa diikutkan atau disesuaikan dengan potensi bakat mereka. Nah itu sekilas infonya, banyak kayaknya. Ya gitu ya Pak Haji ya. Terus ada lagi